Bismillah. Mana lebih kencang? Yang ini? Iya, Masya Allah. Syukran Ustazah. Yang di kelihatan agak maju aja ya, Ustazah Afwan ya. Ya, Bismillah. Kelihatan ya? Ini, iya sudah. Tadi sudah disampaikan ya, insya Allah permintaan guru kita, Masya Allah, kita kumpul sudah ditutup rapat ya, Alhamdulillah. Jadi hari ini dibebaskan dari rekam-rekam. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita bisa lebih fokus ya dalam majelis ini, dan insya Allah yang mensyiarkan adalah para malaikatnya Allah Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Afwan Ustazah, Teteh memulai dulu. Umi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nastaghfirullahalazim, nastaghfirullahalazim, nastaghfirullahalazim wa atubu ilaih. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahmah. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji hanya bagi Allah Ta'ala. Segala puji bagi Allah yang dengan segala nikmatnya maka semua kebaikan menjadi sempurna. Masya Allah. Allah lah tempat sebaik-baiknya tempat bagi kita untuk memohon pertolongan, dan Allah lah sebaik-baik tempat untuk bersandar. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Tidak ada daya dan upaya, tidak ada daya dan kekuatan melainkan dengan pertolongan Allah. Sungguh kita semua hidupnya ada dalam pertolongan Allah. Tidak ada daya, tidak ada kekuatan. Hari ini masih ada kekuatan? Kakinya bisa ditekuk? Dari rumah bisa jalan? Masih bisa angkat air? Masih bisa angkat ember? Masih bisa cuci-cuci? Masya Allah, semuanya masih ada dalam pertolongan Allah. Kita juga sudah melewati pandemi, sudah melewati kesedihan, sudah melewati kehilangan, sudah melewati berbagai kisah-kisah kehidupan, datang dan pergi, memiliki kehilangan, sehat dan sakit, jatuh dan bangun, menikah, berpisah, yang lahir, yang wafat. Kita masih ada sampai hari ini sebab Allah masih menolong kita. Allah juga masih dudukkan kita di majelis-majelis ilmu bersama guru-guru kita, para salihah. Masya Allah, Allah masih pilih kita untuk bersalawat kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah masih pilih kita untuk terus melafazkan ayat-ayatnya, bersibuk-sibuk mengurusi agama Allah, mengurusi majelis, mengurusi umat. Kalau bukan Allah yang memilih, kalau bukan Allah yang mengizinkan, kalau bukan Allah yang menolong, siapa yang bisa masuk ke jalan Allah? Sebab jalan ini jalan Allah. Yang kita mintakan, semoga permintaan kita Allah ijabah. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim, ghairil maghdubi alaihim waladdallin.
Amin. Amin ya rabbal alamin. Kita selalu memohon kepada Allah, tunjukkanlah jalan yang lurus, yaitu jalan orang-orang yang Engkau berikan nikmat, bukan jalan orang-orang yang Engkau murkai, bukan pula jalan orang-orang yang sesat. Masya Allah. Dan dalam surah At-Taubah ke-24 Allah mengatakan bahwa cinta yang tertinggi itu adalah cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan cinta kepada berjuang di jalan Allah. Baru kemudian Allah menyebut bapak-bapakmu, pasanganmu, anak-anakmu, kaum keluargamu, kerabatmu. Baru Allah sebut tentang harta, uang, pekerjaan, usaha, rumah, tempat tinggal, benda-benda. Semuanya tidak boleh dicintai lebih daripada cinta kepada Allah, Rasulullah, dan berjihad di jalan Allah, berjuang di jalan agama Allah. Dan jalan agama Allah, perintah tertingginya adalah dakwah, menyampaikan. Maka ketika Allah masih memilih kita ada di majelis ilmu, masih mengurusi urusan dakwah, masih mengurusi urusan umat, semoga doa-doa yang kita lafazkan lewat Fatihah diijabah Allah Ta'ala. Allah berikan kita kesempatan ada di jalan yang lurus, walaupun tidak mungkin manusia sempurna. Manusia tempatnya dosa, tempatnya kesalahan, tapi Allah mengatakan la taqnatu min rahmatillah. Allah bahkan memanggil dalam ayat tersebut ya ibadi. Allah panggil hamba-hambaku yang banyak berbuat dosa, banyak berbuat maksiat, yang berlebih-lebihan dalam perbuatannya, yang dosanya sudah tak terhitung. Allah panggil dengan kasih sayang, ya ibadi. La taqnatu min rahmatillah. Jangan kau putus asa kepada rahmat Allah. Jangan pernah putus asa kepada rahmat Allah, sebab kita memang tempatnya salah, tempatnya kurang, tempatnya dosa. Sebentar kita kuat, sebentar kita lemah, sebentar kita merasa iman kita mantap, sebentar kita merasa goyah. Al-imanu yazidu wa yankus, yazidu bil ta'at wa yankus bil maksiat. Nabi mengatakan imanmu bisa naik, bisa turun. Maka jaga imanmu dengan senantiasa berjuang taat kepada Allah. Kalau engkau membiarkan maksiat-maksiat, maka imanmu akan jatuh, hancur. Jadi kuncinya adalah pada perjuangan. Berjuang. Ya, iman bisa naik, bisa turun. Tapi Nabi katakan yazidu bil taat, naikkan iman dengan selalu berjuang untuk taat. Kalau kita membiasakan maksiat, membiarkan maksiat, kalau kita merasa baik-baik saja dengan maksiat, atau kita terjatuh kepada maksiat kemudian kita tidak berjuang untuk bangkit, tidak minta ampun, tidak bertaubat, maka iman akan hancur. Kalau sudah hancur, sudah ambruk, susah membangkitkannya lagi. Tapi kalau setiap kali kita merasa kita sedang goyah, kemudian kita kuatkan, kita berjuang, maka pada Al-Ankabut ayat yang terakhir Allah mengatakan barang siapa yang selalu berjuang dan berjuang dengan segala daya upayanya untuk mencari keridhaan Allah Ta'ala, Allah berjanji maka sungguh aku akan selalu menunjukkan jalan-jalanku kepada mereka. Dan sungguh aku tidak akan pernah meninggalkan mereka. Kuncinya ada pada perjuangan. Pada Al-Isra ayat ke-19 Allah Ta'ala mengatakan, barang siapa menginginkan akhirat, lalu dia berjuang menjaga imannya dan mengarahkan jalannya, karena sungguh Allah yang akan memberikan kebaikan padanya. Masya Allah. Ada guru kita Ustazah Khadijah, Masya Allah, semoga Allah merahmati beliau. Semoga semua doa yang dilafazkan dari hati dengan kecintaannya kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semoga Allah ijabah. Semoga Allah kumpulkan kita dengan Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah mudahkan kita menerima syafaat beliau di hari akhir. Semoga Allah jadikan kita hamba-hambanya yang berkumpul di telaga Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita tidak tertolak dari telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita dijamu dengan jamuan yang paling nikmat di telaga yang mulia, mencicipi air dari telaga Al-Kautsar, alirannya dari sungai-sungai di syurga. Semoga setelahnya Allah mudahkan kita melintas sirat, dan di ujung sirat Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam
menyatakan bahwa beliau akan menunggu umatnya di ujung sirat. Selama umatnya melewati sirat, beliau akan selalu berdoa memohon kepada Allah. Beliau akan minta agar umatnya diselamatkan. Ya Salim, ya Salim, ya Salim. Semoga pada akhirnya kita berhasil melintas sirat dan berjumpa lagi dengan Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah berkumpul di telaganya, maka kita berkumpul di ujung sirat menuju pintu-pintu jannah. Amin ya rabbal alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Allah, Allah kumpulkan kita di majelis ilmu. Hari ini kita berada di bulan Desember. Kalau Masehi sudah mau habis, walaupun kita umat Muslim, kalendernya Hijriah ya. Tapi karena perhitungan Masehi ini banyak dipakai dalam kehidupan dunia, maka sadar tidak sadar sehari-hari pun kita menghitung-hitung waktu dengan Masehi. Dan sekarang kita tiba di akhir 2022. Semakin berjalannya waktu, apakah semakin bertambahnya umur ataukah semakin habis? Pada hadis Tirmizi, Nabi SAW mengatakan bahwa sesungguhnya umur umatku berkisar antara 60 sampai 70 dan yang lebih daripadanya hanya sedikit. Mari kita berhitung berapa usia kita hari ini. Ya. Jikalau kita mendapatkan usia seperti yang disampaikan Nabi Allah Muhammad SAW dalam hadis Tirmizi, maka kita bisa menghitung. Kalau 59 1 tahun atau 11 tahun lagi. Kalau 50 maka 10 atau 20 tahun lagi. Akan ada waktu di mana ketika kita menyadari itulah waktu atau hari pertama kita ada di alam barzah. Kita akan mengalaminya. Kita akan mengalaminya. Hari ini kita membuka mata, terbangun, Masya Allah, ada suami, ada anak, ya, kita sholat, kita beramal salih, kita pergi ke majelis bertemu dengan guru-guru tercinta, dengan ustazah-ustazah kita yang tercinta. Tapi akan tiba harinya di mana ketika kita membuka mata, kita ada di alam barzah. Apa yang kita akan alami saat itu? Kita berharap kita akan mendapatkan cahaya, terang benderang, merasa nyaman, tenang, tentram. Kenapa? Karena ketika kita di dunia, kita terikat dengan Al-Quran dan kita tak lepas dengan salawat, akan menerangi alam barzah, akan menerangi alam kubur kita. Tapi ketika di dunia, kita terlalu sibuk dengan urusan dunia. Dengan kesibukan itu yang kita turunkan, yang kita kurangi, justru urusan-urusan Quran, urusan-urusan agama Allah. Maka kita sangat beresiko ketika memasuki alam barzah, kita tidak mendapatkan cahaya. Di dunia ketika mati lampu, ya, mati lampu, gelap gelisah kita. Ketika listrik mulai nyala, kita nyalakan terang, maka ada rasa tenang, ya, ada cahaya. Bayangkan ini cahaya listrik, cahaya listrik. Kalau listrik sudah mati 2 jam, apa enggak pusing gitu ya kepalanya? Ya, jadi kayak sinetron dulu ya. Iya, kalau listriknya mati langsung pusing, nggak kuat rasanya. Baru 2 jam sudah sibuk telepon, mungkin teleponnya sudah 11 kali. Ya, telepon ke pengaduan PLN, ya. Itu baru mati lampu, gelap di gelisah apa enggak? Nyaman apa enggak gelap-gelap? Enggak nyaman. Baru setengah jam juga sudah berkeluh kesah kita, kenapa ini, ada apa ini, ya, sampai jam berapa ini matinya, ya. Sementara alam barzah yang akan meneranginya adalah Al-Quran. Yang akan menyelamatkan kita adalah salawat kita kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada Nabi. Maka orang-orang beriman bersalawatlah kepada Nabi. Masya Allah. Hari ini kita duduk di sini dalam rangkaian safari dakwah Teteh dalam penutup tahun ini dengan tema muhasabahku. Hari kemarin
saat ini dan kematian. Hari kemarin, hari yang sudah lewat, hari yang sudah meninggalkan kita, bisa ndak diulang lagi? Bisa ndak dipanggil lagi? Ndak bisa. Pada surat Qaf ayat ke-16, ayat ke-17 Allah Ta'ala mengatakan bahwa sesungguhnya apa yang ada di hatimu itu Allah tahu. Walau hanya sekedar bisikan, Allah tahu. Tapi Allah mengatakan bersamamu di kanan dan kiri, aku tempatkan malaikatku untuk mencatat. Padahal Allah katakan apa semua yang kita kerjakan, walaupun cuma bisikan di hati, Allah Maha tahu. Tapi Allah simpan malaikatnya di kanan dan di kiri untuk mencatatkan. Begitu cintanya Allah kepada kita. Kalau kita salah mentafakuri ayat ini, kita merasa, ya Allah, Allah udah Maha tahu, masih juga ditaruh malaikat nyatet-nyatet gitu ya. Tegang kita, deg-degan begitu ya. Tapi ayat ini maknanya Allah mau memberitahukan betapa Allah Maha kasih, Maha sayang, Maha cinta sama kita. Allah tuh Maha tahu semua apa yang kita perbuat. Allah tidak perlu lagi catatan malaikat, apa tidak perlu. Allah Maha tahu. Allah katakan Allah lebih dekat dari urat nadi. Tapi Allah tempatkan malaikatnya di kanan dan di kiri untuk mencatatkan tanda kasih sayang cintanya, kemaha-telitian Allah. Bahkan Allah berikan kita asisten, ya. Allah kasih malaikatnya di kanan dan di kiri untuk mencatat semua, tidak ada yang kurang. Allah memberikan Al-Quran. Al-Quran adalah petunjuk. Allah turunkan Nabi Allah Muhammad SAW sebagai pembawa risalah Allah. Dengan Al-Quran, dengan sunnah, dengan hadis, maka manusia ada di jalan petunjuk. Maka manusia akan mengikuti petunjuk-petunjuk itu dan menjadikan hidupnya lebih baik dari waktu ke waktu. Maka supaya Allah tidak mau merugikan kita, Allah kasih malaikatnya supaya kebaikan-kebaikan itu tercatat dengan lengkap. Dengan adanya Quran, dengan adanya hadis, manusia tertuntun memiliki petunjuk, melaksanakan ketaatan, semuanya dicatatkan. Allah suruh dibukukan, dicatatkan. Kita membayangkannya buku seperti yang kita lihat ya. Tapi ini wallahu alam ya. Wallahu alam, tidak boleh dibayangkan. Tapi Allah perintahkan malaikat mencatat. Loh, tapi kan keburukannya juga dicatat teh. Iya. Karena Allah Maha adil. Kebaikannya semua dicatat, keburukannya pun dicatat. Ya, tapi Allah Maha adil. Nabi Allah Muhammad SAW mengatakan bahwa nanti di hari akhir amalan yang pertama kali dihisab adalah sholat. Apabila amal sholatmu yang wajib itu nilainya kurang, maka sesungguhnya Allah berfirman kepada malaikatnya, bawakan kepadaku catatan sholat sunnahnya. Apabila sholat sunnahnya baik, maka akan menolong kurangnya sholat yang wajib. Dan Nabi mengatakan sesungguhnya ini berlaku bagi amal ibadahmu yang lain. Jadi puasa wajib puasa, sunnah, zakat yang wajib, sedekah mesti jalan terus ya. Sholat wajib, sholat sunnah. Jadi catatan ini berfungsi di hari penghisaban ya, untuk menolong. Allah Maha kasih, Allah Maha sayang. Allah perintahkan dicatat catatannya untuk menolong di hari akhir. Masya Allah, sekarang kita yang mesti muhasabah. Kata muhasabah artinya evaluasi, melihat ke dalam diri, menghisab diri kita sendiri, hisab, hitung. Sayyidina Umar bin Khattab mengatakan, hisablah dirimu sebelum engkau nanti dihisab. Barang siapa yang ketika di dunia ia senantiasa menghisab dirinya sebelum dihisab di akhirat, maka akhiratnya dapat selamat. Ya. Hisab di dunia, menghisab diri sendiri, ini muhasabah. Seringkali dalam kehidupan dunia ini kita punya kawan kah, tetangga kah, teman kah, siapakah, kemudian dia melakukan sesuatu yang kita tidak sukai, melakukan sesuatu yang kita anggap itu keburukan, belum kita sudah menunjuk kepadanya, belum kita sudah mengatakan dia kok begitu, belum kita sudah mengatakan zalim orang ini ya. Padahal orang yang akan selamat di hari akhirat adalah yang menghisap dirinya sendiri. Artinya setiap keadaan dan kejadian apapun yang kita alami di dunia ini, paling awal muhasabah, lihat dulu diri kita.
Ya tapi kan orang itu teh yang memfitnah aku. Iya, mari kita lihat diri kita. Kenapa kita sampai mengalami takdir difitnah? Bagaimana perjalanan hidup kita yang ke belakang? Teteh Khadijah Masya Allah sekarang dakwah, sekarang mengerjakan kemanusiaan buat dunia Islam. Masya Allah, tahun ke-8 berjuang di jalan Allah. Dulunya yang masih ingat seangkatan teteh ya, kalau tadi Ustazah Khadijah teh sudah aman, sudah bismillah, kita buka saja ya niqabnya. Alhamdulillah selama hijrah, setelah berniqab itu selalu tegang ya, maunya tutup ya. Tapi dulu sebelum Allah tuntun ke jalan hijrah ini, ya Allah, pakaiannya pun semampai, semeter pun tidak sampai makannya. Astagfirullahaladzim wa atubu ilaih ya. La haula wala quwata illa billah. Hari yang sudah lewat, hari yang lalu, perbuatan-perbuatan yang kita kerjakan ya, tidak ada kesempurnaan di sana, tidak ada. Beliau tadi berdoa, ya Allah, jika hanya orang yang soleh yang boleh minta ampun kepadamu, maka kami yang melakukan maksiat ini harus kemana minta ampunan? Sungguh Allah Maha Kasih, Maha Sayang. Bahkan yang bermaksiat, yang melakukan dosa-dosa, yang begitu banyak kemaksiatannya masih dipanggil. La taqnatu min rahmatillah. Jangan putus asa kepada rahmatku. Segala dosamu yang manapun aku ampuni, kata Allah. Pada surah Furqan ayat 69, 70, 71 Allah katakan, bahkan ketika kita sudah kutukan Allah, berzina, membunuh, asalkan engkau datang kepadaku, bertaubat, lalu jaga lagi imanmu, banyaklah engkau beramal soleh, maka semua keburukanmu itu aku ganti dengan kebaikan, kata Allah. Ya, hari yang sudah lewat, apa yang sudah kita kerjakan harus menjadi muhasabah bagi kita. Kalau hari ini kita masih mengalami, oh ada orang berbuat zalim pada kita, oh ada yang memfitnah kita, oh kita mengalami musibah, oh kita mengalami kehilangan, oh kita mengalami sesuatu yang kita rasa sesuatu yang buruk. Ingat ya, bahwa apa yang kita alami itu adalah bagian dari perjalanan yang sudah kita lewati. Nabi SAW mengatakan, Allah menginginkanmu ke syurga jika Allah melihat bahwa amalanmu belum mencukupkan engkau untuk bisa tiba di syurganya Allah Ta'ala, maka sungguh Allah datangkan kesulitan demi kesulitan agar kita punya amalan sabar. Dan pada Az-Zumar ayat 10, amalan sabar itu pahalanya tanpa batas. Jadi kekurangan-kekurangan kita, maksiat, dosa kita, Allah berikan kita kesempatan sabar lewat kesusahan, dan sabar itu amalan yang pahalanya tanpa batas. Kita baca Quran, 1 huruf diganjar 10. Kita bersolawat, 1 solawat diganjar 10. Kita sholat berjamaah diganjar 27 kali lipat. Kita pergi ke tanah suci, maka di Makkah amalan kita diganjar 100.000 kali lipat. Masya Allah, sabar tidak terbatas. Masya Allah, tidak terbatas. Maka kalau Allah mengetahui belum cukup nilai kita untuk masuk syurga, maka kata Nabi, Allah cukupkan dengan kesulitan-kesulitan. Maka semuanya dari Allah adalah baik. Kalau tidak muhasabah, kalau kita tidak menenangkan diri, kalau kita tidak merenung, memikirkan, melihat kepada diri kita, maka hidup ini isinya emosi, isinya amarah, isinya kecewa. Sudah lama kejadiannya lewat. Kenapa ya teh? Kalau saya ingat-ingat, kok hati saya masih sakit? Kenapa ya teh? Kok kalau saya mengenang itu, hati saya kok kembali lagi terasa perih? Ya, apa ini kira-kira kekurangannya? Allah Ta'ala mengatakan pada surah Yunus 57, segala apa yang ada di dalam dada obati terus dengan Al-Quran. Karena Quran itu petunjuk, karena Quran itu rahmat, karena Quran itu adalah kabar gembira dari Allah. Obati semua yang ada di dalam dadamu dengan Al-Quran. Dan pada surah Ar-Radd 28 Allah katakan, Allah bizikrillahi tatmainul qulub. Banyak-banyaklah zikrullah, terus ingat sama Allah supaya hati ini tenang,
supaya hati ini tenang. Maka tadi kembali lagi orang menzolimi kita, muhasabah. Lihat ke dalam diri kita, ya Allah hidupku yang lalu, ya Allah hari ini kau izinkan 8 tahun berjuang di jalan hijrah ini, ya Allah sebelum Allah hijrahkan 23 tahun hidupnya seperti apa teteh. Astagfirullahalazim. Ya, 8 tahun yang dijalani, 23 tahun yang penuh dengan kemaksiatan, ya, penuh dengan nafsu-nafsu syahwat dunia. Astagfirullahalazim. Maka muhasabah apa yang terjadi hari ini, ya Allah, semoga engkau ridha. Semoga susah yang engkau datangkan hamba terima, hamba ridha. At-Taubah ayat 100. Mereka ridha kepada Allah, maka Allah ridha kepada mereka. Mari kita mendahului ridha kepada Allah. Kita ini makhluk diciptakan, yang maha menciptakan itu lebih dulu. Jadi jangan makhluk yang mengatur-ngatur Allah, jangan makhluk yang mendikte, jangan makhluk yang memaksa-maksa, makhluk yang mendahului. Sungguh aku ingin diampuni oleh Allah, ya. Sungguh aku ingin Allah ridha kepadaku. Kalau ingin diampuni oleh Allah, maka minta ampunan dari Allah. Kalau ingin Allah ridha, maka ridhalah kepada segala ketentuan Allah. Mendahului, Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum hingga mereka melakukan perubahannya sendiri. Artinya Allah mau kita melakukan pergerakan itu hingga Allah tetapkan kita dalam pergerakan kebaikan itu. Muhasabah, ya, kita perhatikan diri kita. Kita perhatikan hari-hari kita yang lewat. Tapi pun kita tidak boleh putus asa. Jamaah suka tanya, teh bagaimana teh, saya dulu dosanya begini. Ya Allah teh, Allah ampuni atau tidak? Kalau Allah sudah mengatakan la taqnatu min rahmatillah, ini pegangan sekali buat teteh. Kalau Allah sudah mengatakan jangan putus asa kepada rahmatku, maka tidak boleh putus asa. Maupun apa kita lakukan dosa kita di masa lalu, Allah perintahkan taubat. Taubat. Wahai orang-orang yang beriman, ya ayyuhallazina amanu, yang dipanggil tuh orang-orang beriman. Allah panggil orang-orang beriman pada surat Tahrim ayat ke-8. Allah perintahkan taubatan nasuha, yang dipanggil orang-orang beriman. Orang-orang beriman disuruh taubatan nasuha. Coba kita pikir, orang-orang beriman taubatnya disuruh taubatan nasuha. Kenapa? Karena orang-orang yang beriman mereka merunuti jalan agama Allah. Di dalam jalan agama Allah itu ada thalabul ilmi, terikat terus dengan Quran, dengan sunnah, dengan Allah dan Rasulnya, ya. Sehingga orang-orang yang beriman, dia melakukan sesuatu yang dia tahu, ya Allah tidak suka, nabiku dulu tidak begini, maka langsung dia taubat dengan sebenar-benar taubat. Itu yang disebut taubatan nasuha, ya. Bukan soal besar kecilnya apa yang kita rasa sebagai dosa atau kesalahan, tapi taubatannya yang nasuha, yaitu taubat sebenar-benar taubat, dengan meminta ampun, dengan berhenti dari apa yang Allah tidak suka, dengan berani berjanji kepada Allah untuk tidak mengulanginya lagi, sambil meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Minta ampun, minta tolong, minta perlindungan, hatinya takut, matanya menangis, kepalanya sujud, lisannya terus berzikir, berselawat, ya, berdoa. Taubatan nasuha. Kehidupan yang sudah lewat, apa bisa dipanggil lagi? Waktu yang sudah lewat, apa bisa diulang lagi? Perbaiki hari ini. Nabi SAW mengatakan, hari ini harus lebih baik dari kemarin, ya. Masa depan harus lebih baik dari hari ini. Ini pegangan bagi kita. Sungguh merugi, kata Nabi. Merugi orang-orang yang hari ini tidak lebih baik dari kemarin, hari esoknya tidak lebih baik dari hari ini. Merugi. Dalam Islam, Quran, hadis, ketika ada untung dan rugi, ketika ada selamat dan celaka, itu rujukannya cuma 2. Kalau rugi itu neraka, kalau untung itu adalah surga. Maka kalau kita tidak berjuang hari ini lebih baik dari kemarin, hari esok lebih baik dari hari ini, maka kita orang-orang yang merugi. Naudzubillah, jurusannya bisa ke neraka. Naudzubillah min dzalik. Maka untuk hari kemarin kita perbaiki di hari ini. Sambil kita ingatkan diri kita, jangan putus asa kepada rahmatnya Allah Ta'ala. Jangan putus asa, jangan putus asa. Menyekutukan Allah itu diampuni oleh Allah. Asalkan betul-betul bertaubat, jaga lagi iman, dan banyak beramal soleh. Itu dosa besar
yang kalau kita meninggal dunia dalam keadaan menyekutukan Allah, maka Allah katakan dalam surah An-Nisa, nanti di hari akhir tidak bisa dikeluarkan lagi dari neraka. Ya, tapi kalau waktu masih ada, menyekutukan Allah pun diampuni oleh Allah Ta'ala. Ya, diampuni oleh Allah Ta'ala. Maka jangan pernah putus asa kepada rahmat Allah. Dan Allah mengatakan, jika engkau cinta kepadaku, ikut ke Muhammad. Ali Imran 31, ikut kepada Muhammad. Maka sungguh aku akan membalas cintamu dan membersihkan dosa-dosamu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Kalau cinta sama Allah, kata Allah, cara membuktikannya ikut kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah akan cintai kita dan Allah akan hapuskan dosa-dosa kita. Ya, maka sabarlah menjadi umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, umat yang beliau sudah mengatakan bahwa di akhir zaman ketika umatku mau menegakkan syariat, maka sungguh mereka bagaikan menggenggam bara api, pedih, perih, tidak mudah, susah, sakit. Tapi Allah sudah beri obatnya, Quran dan Sunnah. Ya, Al-Quran dan Al-Hadis. Allah sudah beri obatnya. Maka jadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, rumusnya adalah sabar. Dan perbaiki terus salatnya. Ya ayyuhallazina amanu sta'inu bis-sabri was-salah innallaha ma'as-sabirin. Sabar, ya, fasbir ya ukhti. Sabar muslimah semuanya. Ya. Hari ini mari kita selalu tafakkur. Hari lalu tidak bisa kita ulang, tapi kita perbaiki hari ini. Kita cek terus hari ini. Allah memberitahukan surah Al-Anfal ya pada ayat-ayat pembuka. Orang-orang yang beriman, nama Allah disebut hatinya bergetar. Allah dan malaikatnya bersolawat kepada Nabi. Maka wahai orang-orang beriman, solawatlah kepada Nabi. Ya, nama Allah disebut hatinya bergetar dan selalu bersalawat kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini orang-orang yang beriman. Ya. Maka hari ini hidup kita perbaiki yang kemarin, cek diri kita. Bagaimana ini salawatku? Bagaimana kalau nama Allah disebut? Ada enggak getar di hati kita? Ada enggak getar di hati kita? Kalau sempat getar itu hilang. Kalau sempat nama Allah disebut, kita tidak lagi merasakan desir apa-apa pada aliran darah kita, pada hati kita. Maka Allah sudah kasih tahu sama kita. Itu cara mengecek. Artinya kita harus melakukan ikhtiar lagi. Zikirnya mesti dikuatkan lagi, salawatnya mesti dikuatkan lagi. Agar hati ini dilembutkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, sehingga ketika namanya disebut, ketika salawat kita lafazkan, maka hati ini bergetar ya. Air mata berjatuhan karena cinta, karena rindu, karena harapan. Umat Islam itu tidak pernah punya harapan yang pupus, tidak pernah. Tidak laku lagu-lagu harapan pupus itu ya Ustazah. Tidak laku, tidak ada harapannya pupus. Ya, karena hari akhir dari hamba-hamba Allah ini adalah pertemuan dengan Allah dan Rasulnya. Sebelum hari pertemuan itu tiba, maka belum pernah selesai perjuangan kita. Tidak ada kata putus asa. Di dunia pun kita bersalawat, kita berharap kita berjumpa dengan Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau hadir, beliau datang, ya. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Masya Allah ya. Semoga di dunia pun Allah sempatkan kita bertemu dengan Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Maka hari ini jadikan sebagai perbaikan dari hari yang sudah lewat. Kalau hari-hari kemarin kita rasa maaf salat sunnah kita entengkan, kita tidak perjuangkan, maka hari ini jangan. Ya, karena yang sudah lewat dia tidak bisa dipanggil kembali, dia tidak bisa diulang kembali, sudah dicatat oleh malaikat Allah. Tapi kita bisa bertaubat, minta ampun, kata Allah, nanti aku tutup aib-aibmu, nanti aku hapus dosa-dosamu, asalkan engkau taubatan nasuha. Ya, maka hari ini adalah hari di mana kita harus selalu bertaubatan nasuha, terus bertaubat kepada Allah agar hari-hari kemarin yang kurang, yang salah, yang maksiat, yang alpa,
yang khilaf semuanya insya Allah ya Allah ya Rabb, semoga engkau tutup ya Rabb, engkau tutup, engkau hapus, engkau sudahi ya Allah. Dan hari ini hamba berjuang ya Allah memperbaiki yang lewat dan terus memohon agar hari yang di depan lebih baik lagi dari hari ini. Satu hari bertambah umur kita sama dengan satu hari berkurang waktu kita di dunia. Maka amalannya mesti kita kuatkan bagaikan kita sudah akan wafat. Tapi kerja kerasnya bagi dakwah, ya para suami mencari nafkah, ya para istri, para ibu menjadi salihah, mengatur rumah tangga, mengurus anak, mengatur majelis, itu harus dilakukan bagaikan masih hidup 1000 tahun lagi. Ya. Bekerja kerasnya itu seperti kita masih hidup 1000 tahun lagi. Ya, kita hidup hari ini udah mikir yang bulan depan kan? Oh nanti akhir bulan mesti beli ini, bayar ini. Sudah terfikir ya? Sudah terfikir. Apalagi 1000 tahun, berarti kan energinya, semangatnya mesti kuat ya. Tapi kalau merunduk kepada Allah, sholatnya, ibadah-ibadahnya bagaikan untuk wafat besok. Maka hari ini betul-betul disiapkan yang terbaik. Ummahat, para ummi, para muslimah, kalau nanti jam 4 sore kita tahu kita akan meninggal, jam ini ada orang yang zalim sama kita, apa kita bilang sama dia? Khalas, sudah aku maafkan. Khalas, sudah. Ada orang datang, tolong saya butuh, saya mau pinjam. Nggak usah pinjam ini, ambil sudah. Jam 4 aku mau meninggal. Ambil uangnya. Ya, iya. Tapi karena kita nggak tahu kita mau wafat kapan, kamu pinjam kapan kamu balikan? Kapan kira-kira? Ya mudah-mudahan secepatnya. Ya jangan secepatnya, kapan kira-kira? Sampai kita lupa Baqarahnya ya. Kata Allah kalau kita sedekah, Allah lebih suka kalau kita menghutangi, Allah lebih suka kalau kita niatkan sedekah. Kalau orangnya bisa bayar itu hak kita. Kalau orangnya susah, kita sudah sedekahkan. Ya. Nah, kadang kita lupa dengan kematian, ya. Kita lupa dengan kematian. Apa-apa kita ukur dengan keadaan dunia kita. Orangnya tidak bayar, kesal, marah, karena rasanya hak kita. Betul, secara syariat Allah Ta'ala mengatakan, Allah Subhanahu Wa Ta'ala menyampaikan kepada Nabi Allah Muhammad SAW bahwa orang-orang yang berhutang, kemudian dia tidak membayarkan hutangnya, maka di hari akhir dia akan bertemu Allah sebagai pencuri. Ya. Tapi Allah juga mengatakan betapa Allah suka kepada hamba-hambanya yang membebaskan saudaranya dari kesusahan. Dia waktu hutang itu pasti ada kesusahan, ya. Maupun itu orang yang misalnya kebiasaan berhutang. Kebiasaannya itu muncul karena dia memang merasa kurang, merasa tidak cukup, ya. Merasa ada kesusahan. Kalau kita bebaskan orang dari kesusahan, maka Allah bebaskan kita dari kesusahan di hari akhir. Kalau hidup pikirnya akhirat, maka hati ini akan lebih bijak, akan banyak sekali pertimbangan dan tidak mengedepankan nafsu, tidak mengedepankan emosi. Maupun kita rasa hak kita, maupun kita rasa milik kita, ya. Tapi kalau kita banyak muhasabah, kita kembali kepada Quran, kita kembali kepada hadis, kita ingat bahwa Allah Subhanahu Wa Ta'ala mengatakan pada surat Taha ayat yang ke-6, kata Allah, apapun yang ada di langit, apapun yang ada di bumi, apapun yang ada di antaranya, apapun yang ada di dalam perut bumi, semuanya milik Allah. Sungguh kalian tidak punya apa-apa, tidak punya apa-apa. Harta dalam Islam hakikatnya milik Allah. Manusia, surah Maryam 40, bahkan manusia-manusia yang ada di atas muka bumi ini semuanya milik Allah. Jadi kita punya apa? Tak punya apa-apa, ya. Maka Allah suka kalau kita ridho, memberi, melepas. Kita rasa milik kita, dizolimi orangkah, kita rasa diambil orangkah, tapi kita kerja keras, tafakur, ingat kepada ayat-ayat Allah, ingat kepada hadis-hadis tuntunan Rasulullah. Kemudian kita ajak diri kita untuk ridha, untuk menerima. Apalagi karena kita ingat bahwa sesungguhnya kematian bisa datang kapan saja. Kullu nafsin za'iqatul maut. Kita bisa wafat kapan saja. Ya. Maka muhasabah kita tentang hari lalu, saat ini, dan kematian harus membuat diri kita pertama lebih berniat lagi untuk beriman dan bertakwa.
Yang kedua, lebih semangat lagi untuk beriman dan bertakwa. Yang ketiga, lebih berikhtiar lagi untuk beriman dan bertakwa. Ya, semoga kehadiran Teteh insya Allah menambahkan niat, semangat, dan juga ikhtiarnya. Allah memberi jalan, astagfirullah, kepada seorang pelaku maksiat seperti Teteh. Allah kumpulkan dengan guru-guru salihah. Allah masukkan di jalan dakwah. Allah berikan peluang untuk mengerjakan urusan agama Allah. Allah kirim ke seluruh penjuru dunia. Teteh bekerja di dunia keartisan, di dunia hiburan 23 tahun. Itu wilayah jangkauan kerjanya itu cuma 7 negara. 23 tahun. Allah izinkan masuk ke jalan hijrah. 4 tahun pertama Allah kelilingkan 21 negara di seluruh dunia. Untuk menjalankan misi dakwah. Menyampaikan tentang inspirasi berhijrah. Ya. Pelaku maksiat Allah berikan kesempatan. Ya, maka jangan pernah putus asa kepada rahmat Allah. Bertahan, sabar. Kalau kita rasa jalan hijrah yang kita tempuh, kenapa sih Teh habis hijrah kok banyak amat kesusahan yang dihadapi? Karena Allah mau baguskan tempat kita di dunia dan Allah mau berikan yang lebih bagus di akhirat. Surah An-Nahl 40, 41, 42. Barang siapa yang berhijrah lalu mereka merasa teraniaya tapi mereka sabar dan mereka tawakal, maka sungguh Allah akan jadikan tempatnya di dunia menjadi bagus. Allah baguskan tempatnya di dunia dan Allah akan berikan kedudukan yang lebih di akhirat. Jadi Allah berikan kesusahan-kesusahan, kita merasa kok kayak teraniaya begini sih hijrah begitu ya. Lalu kita hadapi dengan sabar, dengan tawakal. Maka Allah akan baguskan tempat kita di dunia. Allah akan beri yang lebih bagus di akhirat. Ya, Masya Allah, dari Allah itu semuanya baik. Nabi mengatakan tidak akan istiqomah imanmu sebelum istiqomah hatimu. Tidak akan istiqomah hatimu sebelum istiqomah lisanmu. Maka hidup ini, sebagai penutup ya, karena sudah semakin siang. Hidup ini, apa kita rasa? Apa kita rasa? Rasa itu adanya di mana? Hati. Apa kita rasa? Jaga dulu lisan kita. Aku marah. Aduh, hatiku sudah marah kepadanya. Jaga lisan kita. Aku tidak marah kepadanya. Aku tidak marah. Aku ridho. Aku paham. Aku mengerti dia. Ampuni dia ya Allah. Ampuni aku ya Allah. Ampuni kami ya Allah. Jaga dulu lisan kita. Jaga lisan kita. Tidak akan istiqomah iman kalau tidak istiqomah hati. Tidak akan istiqomah hati kalau tidak istiqomah lisan. Jaga dulu lisannya. Ya. Kita dapat kabar terdiagnosa suatukah penyakit. Teteh didiagnosa penyakit. Tidak ada obatnya. Hati ini berantakan ya. Bingung. Terus nanti bagaimana ya? Terus nanti keadaanku bagaimana ya? Terus nanti bagaimana ya? Oh, ingat Nabi mengatakan. Lisan dulu, lisan. Maka kita sampaikan kepada Allah. Hamba ridho ya Allah. Hamba ridho dengan sakit ini ya Allah. Hamba yakin Engkau akan sehatkan, Engkau akan tolong, Engkau akan mampukan, padahal hati lagi hancur. Ya, karena nanti Allah yang kuatkan hati karena lisan kita sudah kita jaga. Ya, itu kenapa kita diberi zikir, salawat supaya lisan terjaga. Mau marah, astaghfirullahalazim wa atubu ilaih. Ya, sudah sakit hati, hasbunallah wa ni'mal wakil. Lisannya dulu, ya, supaya Allah kuatkan hati. Nanti Allah kuatkan hati, maka iman akan semakin mantap. Masya Allah ya. Jangan lupa bersalawat kepada Nabi Allah Muhammad SAW. Insya Allah mudah-mudahan pertemuan singkat ini muhasabah ya. Terus lihat diri kita, jangan selalu lihat orang. Jangan apa-apa orang lain, jangan ya. Sumbernya itu ada pada kita. Ingat kita dihisab dengan apa yang kita perbuat, bukan apa yang orang lain perbuat. Ya. Orang itu menzolimi aku, dia dihisab karena dia menzolimi kita. Tapi ketika kita mengatakan terkutuklah engkau, kita dihisab dengan apa yang kita ucapkan kepada orang itu. Maka Nabi sholat, Nabi sedang ibadah, disiram dengan kotoran unta. Astagfirullahaladzim. Sampai Umi Fatimah menangis ya. Apa yang Nabi katakan? Jangan menangis anakku, jangan menangis anakku, ada Allah. Ada Allah. Jangan menangis. Allah Maha mengetahui. Allah akan menolong hamba-hambanya yang sabar. Ya, kita umat siapa? Umat Nabi Muhammad SAW. Mari kita ikuti kesabarannya.
Mari kita ikuti tauladannya. Ya, mari kita berjuang menjadi umatnya, betul-betul menjadi umatnya. Kalau nabinya sabar, maka umatnya mesti berusaha sabar. Kalau nabinya murah hati, umatnya mesti berusaha murah hati. Ya, kalau nabinya pejuang, maka umatnya mesti berjuang. Kalau nabinya selalu bertahan dalam dakwah, maka umatnya mesti bertahan terus dalam dakwah. Semoga Allah pertemukan kita dengan Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah kumpulkan kita dengan beliau di hari akhir. Semoga Allah mudahkan kita hidup di syurganya Allah Ta'ala, hidup terus selamanya dengan Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mungkin demikian dari Tetes secara singkat. Kita sudah menuju waktu duhur pada kesempatan siang hari ini. Karena di sini ada Ustazah Khadijah, maka beliau yang membuka, beliau yang menutup nanti dengan doa, ya. Teteh hanya akan melafazkan doa yang pendek yang biasa kita lafazkan, ya, memohon keselamatan kepada Allah Subhanahu wa taala, mendoakan juga Ustazah Khadijah, guru beliau yang sedang berikhtiar, ya, untuk mendirikan, membangun, memantapkan, mematangkan majelis ilmu, ya, majelis salawat. Semoga dimudahkan oleh Allah Ta'ala, disabarkan, didatangkan rezeki dari segala penjuru, dijadikan semua apa yang ada di alam raya ini tunduk kepada segala kebaikan yang diikhtiarkan untuk agama Allah, untuk mengikut kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga seluruhnya para akhwat, para ummahat, para muslimah yang hadir dan dihadirkan di majelis-majelis ilmu, yang bertahan dalam perjuangannya untuk agama Allah, semoga seluruhnya dilimpahi rahmat, kasih sayang Allah, diampuni, disabarkan, dijadikan wanita-wanita soleha yang akan menjadi ratu dari bidadari di syurga, diselamatkan dari segala nafsu dan syahwat dunia, ditunjukkan jalan ketika sedang lupa, khilaf, cepat dikembalikan oleh Allah kepada jalan yang lurus. Amin amin ya rabbal alamin. Mari kita tutup dengan beristighfar. Nastaghfirullahalazim, nastaghfirullahalazim, nastaghfirullahalazim wa atubu ilaih. Alhamdulillahillazi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasyirin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Allahumma inni as'aluka salamatan fid dini wa afiatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut wa najata minan nar wal afwa indal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da iz hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana fir lana wa liwalidina wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana hab lana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Allahumma inna nas'alukal husnal khatimah. Allahumma inna nas'alukal jannah. Allahumma ajirni minan nar. Allahumma ya muqallibal qulub sabik qalbi ala dinik. Allahumma rzuqni taubatan nasuha qablal maut. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya Allah ya Rabb. Jazakunallah khairan kasir. Maaf lahir dan batin, sudah waktu duhur, ya. Kita dengarkan dulu azan.